Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik anak-anak yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita lanjutkan materi kita di kelas 5 di bab yang kedua di semester yang kedua. Silahkan bukunya dibuka dulu. Ya, sambil lihat nanti video dari Ustaz ini. Halaman 53. Sudah semua? Di pekan kemarin kita sudah belajar tentang syahadat Rasul yang bunyinya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan di sana ada dua rukun. Yang pertama abduhu, ya beliau seorang hamba, dan yang kedua rukun yang kedua adalah rasuluhu, beliau seorang rasul. Nah, di pelajaran kedua ini syarat syahadat Rasul. Ya, sebagaimana syahadat tauhid ada syaratnya, ya, maka syahadat Rasul pun ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Coba lihat halaman 53. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat syahadat Rasul. Kalimat syahadat Rasul akan memberikan manfaat kepada orang yang mengucapkannya apabila ia memenuhi 3 syarat. Ya. Apabila ia memenuhi 3 syarat. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, mengimani kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keimanan tersebut haruslah diyakini dalam hati dan diucapkan dengan lisan. Ini yang pertama. Jadi kalian harus yakin di dalam hati kalian bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul. Ya, bukan hanya di lidah, ya Nabi Muhammad Rasul, tapi hatinya nggak yakin. Dia nggak yakin, bener nggak ya, bener nggak ya. Nah, ini nggak yakin namanya. Tapi kalau yakin di hatinya, betul. Ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi saya. Ya, ini namanya mengimani kerasulan beliau. Kedua, mencintai beliau melebihi kecintaan pada diri sendiri, ya, anak, orang tua, dan manusia seluruhnya. Jadi manusia yang wajib kita cintai pertama kali, ya, sebelum siapapun adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini syaratnya. Jadi beliau harus dinomorsatukan. Apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sesuatu, maka perintah siapapun kalau bertentangan dengan Nabi, maka perintah yang lain kita tolak, siapapun. Ya, kalau itu adalah perintah Nabi. Ya, misal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kalian makan dan minum sambil duduk, ya, dan dengan tangan kanan. Lalu ada yang perintahkan kalian, misal ustadz atau siapa, atau orang tua, tapi insya Allah ustadz dan orang tua kalian nggak akan nyuruh yang bertentangan dengan Rasul. Tapi ini misalkan, ya. Misalkan nyuruh bertentangan dengan Rasul, kalian gak boleh ngikutin. Yang harus kalian ikutin adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah nyuruh kita tidur miring ke kanan. Misalkan ada yang nyuruh kita miring tidur ke arah kiri, ya jangan ikutin. Kecuali memang kalian sebelah kanannya lagi sakit, misalkan lagi buka, ya jangan. Gak apa-apa kalau begitu, ada uzur namanya. Boleh kalau seperti itu. Ya boleh miring ke kiri. Tapi kalau keadaan normal, kita disunahkan tidur miring ke arah kanan. Yang ketiga, mendahulukan syariat beliau daripada ucapan dan pendapat manusia selain beliau tadi. Ya, yang kedua sudah jelaskan. Jadi, kalau beliau menyuruh sesuatu, ya sudah, kita lakukan. Ya. Dan pendapat manusia yang lain kita tinggalkan. Kegiatan salin ayat berikut beserta artinya sepenggal-sepenggal lalu hafalkan. Ya. Sini ayatnya saya bacakan dulu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul, yang mana rasul itu menyerukan beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Baik.
Nanti berarti tugasnya evaluasi dikerjakan ya. Yang tadi yang suruh nyalin surat nggak usah ya, suruh nyalin dan hafalkan nggak usah dulu, nanti insya Allah kalau ada waktu kita hafalkan, tapi evaluasinya kalian kerjakan dulu halaman 55 dan 56. Jadi itu 3 syarat seseorang bermanfaat syahadat Rasulnya. Yang pertama tadi apa? Mengimani kerasulan beliau. Yang kedua, mencintai beliau melebihi siapapun. Yang ketiga adalah mendahulukan syariat beliau, baru syahadat Rasul kita akan bermanfaat. Baik, itu saja dari Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.